Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya kita bisa bertemu kembali di ruang guru dengan keadaan sehat dan walafiat ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayatnya lah kita semua bisa berkumpul. Salawat dan serta salam tidak lupa marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkatnya lah kita semua bisa berkumpul di sini untuk menimba ilmu dari zaman ke-8 sampai berada di zaman terang benderang dengan ilmu pendidikan. Selanjutnya di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Irma Nurjana, itu CGP dari Kabupaten Lebak angkatan 10, dan sebelah sini itu PP saya ya, Ibu Siti Fauzia. Selanjutnya itu yang tengah adalah Bapak fasilitator saya yang bernama Bapak Ikra Ferdiansyah SPD. Tujuan daripada kita berkumpul di sini yaitu kita akan mengadakan yang namanya diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan dan didampingi oleh ibu bapak guru semuanya. Ada penyusunan acaranya di sini, ada pembacaan doa bersama, latar belakang dan tujuan aksi nyata. Sebelum melanjut ke materi, di sini ada keyakinan kegiatan, boleh ditambah, boleh juga dikurangi. Ya Bapak Ibu, yang pertama di sini ada gambar HP tapi disilang. Artinya adalah larangan untuk memainkan HP selama kegiatan. Setuju? Setuju. Bu Alfi? Siap ya. Yang kedua, di sini ada larangan berbicara. Setuju? Terkecuali memang sudah diizinkan untuk berbicara ya. Yang ketiga, ini simbol dari apa? Berpegangan tangan, yang artinya adalah saling berkolaborasi. Kita saling bekerja sama. Jadi di sini nanti tidak ada yang namanya saling menggurui atau digurui. Kita saling berbagi ya. Yang terakhir itu adalah catatan, boleh Bapak Ibu mencatat apa saja yang menurut Bapak Ibu penting. Selanjutnya ini ada simbol angkat tangan atau raise hand. Nanti ada sesi boleh Bapak Ibu menanyakan, namun harus raise hand terlebih dahulu. Dan selanjutnya di sini ada simbol dilarang merokok selama kegiatan. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. On time. Kita mulai 10:30. Berarti insya Allah akan diakhiri setengah 12. Setengah 12. Nanti kita akhiri setengah 1 ya. Selanjutnya di sini ada simbol hati dan pikiran. Ya. Berarti kita minta hatinya di sini, pikirannya pun ada di sini. Agar apa? Agar sinkron, agar konsentrasi terhadap kegiatan ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kegiatan diseminasi ini memiliki latar belakang yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan bukan hanya atau tentang peningkatan kognitif, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter dan nilai-nilai positif yang membantu siswa berkembang menjadi individu yang produktif dan kontributif pada masyarakat. Jadi tujuan kita itu di pendidikan ya, bukan hanya ingin menginginkan peserta didik itu hanya pintar saja kan dalam akademik, tapi dalam sikap-sikapnya juga. Terlebih nanti di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dalam beberapa pekan terakhir saya menemukan di sini ada beberapa kekhawatiran, yang ada beberapa aspek negatif yang ada di lingkungan sekolah kita, terutama rendahnya budaya positif di sekolah. Jadi
Oleh karena itu, inisiatif untuk diseminasi ini adalah sebagai respon yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah. Jadi kita mencari solusi. Apa sih akar permasalahannya, dari mana sih? Kayak seperti itu ya. Selanjutnya, tujuan diseminasi ini yang pertama itu untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima, didukung dan dihargai, baik itu murid ataupun guru-gurunya. Dan yang kedua, mengurangi insiden perilaku negatif, meningkatkan kesejahteraan siswa dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, berhubung Bapak Kepala tidak ada, saya meminta wakil dari Bapak Kepala untuk memberikan sambutan terhadap kegiatan diseminasi ini. Kepada Bapak Rudi SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita telah diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada umatnya sampai yaumul kiamah, sehingga kita alhamdulillah pada hari ini telah merasakan peningkatan dari zaman jahiliyah sampai sekarang zaman digitalisasi. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih. Dan saya sebagai, karena Bapak Kepala Sekolah ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, maka alhamdulillah saya sebagai wakil dari Wakasek, tim pengembang yang akan memberikan sambutan ini. Namun kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan minta dimaklumi kalau saja nanti kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya minta maaf. Untuk dalam kegiatan ini, saya secara pribadi dan mewakili lembaga SMP Negeri 2 Cikulur yang alhamdulillah dan banyak-banyak terima kasih karena personil atau guru di SMP 2 Cikulur ini yang alhamdulillah telah bisa masuk ke dalam calon guru penggerak. Oleh karena itu kita patut bangga dan kita patut untuk sharing daripada ilmu apa yang nanti akan dipaparkan dalam acara diseminasi ini, yaitu berkaitan dengan judul adalah disiplin positif. Ya, kalau kita melihat konteks daripada disiplin positif berarti yang positif, tetapi bukan seperti yang positif. Barangkali kita ada hal-hal yang perlu kita tata dan kita perlu kita bina, yaitu dari sisi negatifnya. Artinya bahwa diseminasi ini adalah memberikan pengembangan kepada kita untuk membenahi daripada apa temuan analisis kita keseharian. Dan saya yakin Bapak dan Ibu guru banyak sekali analisis atau temuan anak-anak kita. Karena menurut saya disiplin positif itu harus adanya kerjasama, baik kita selaku guru, juga orang tua murid, siswa atau stakeholder yang berkaitan di SMP Negeri 2 Cikulur. Apalagi kita ini untuk peningkatan kualitas, menciptakan kaderisasi anak sebagai anak bangsa yang baik.
Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas nama Lembaga SMP Negeri 210 ini dalam acara diseminasi tentang materi disiplin positif. Sedikit saya mengulas, disiplin positif memang secara kita keseharian itu seolah dianggapnya sepele. Padahal kalau kita menyusun daripada materi disiplin positif itu sebetulnya sangat luas pengembangannya. Dan kita juga sebagai guru terlalu terlena menerapkan disiplin kepada anak, sementara anak juga berkarakter yang berbeda-beda. Oleh karena ini, di dalam diseminasi disiplin positif ini perlu ada langkah. Apa yang dimaksud dengan restitusi, apa yang dimaksud dengan pengembangan siswa berkarakter. Namun barangkali untuk lebih jelasnya nanti Ibu Irma selaku tim atau calon guru penggerak ini, karena beliau sebagai fasilitator atau sebagai pewarna ilmu yang berkreasi atau berkolaborasi dengan kita. Oleh karena itu, sekali lagi perlu adanya peningkatan kepada Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya untuk ke depan, yang mudah-mudahan kita ada generasi kedua daripada selain Ibu Irma. Ya, harus. Kenapa? Karena kita dikejar oleh tuntutan zaman. Jadi jangan kepada anak saja. Ada istilah kodrat alam dan kodrat zaman. Gurunya juga harus kodrat alam dan kodrat zaman. Jangan anak dikejar-kejar, ayo kamu harus ikut kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak dan Ibu juga harus. Kenapa? Takut nanti kita, Bapak dan Ibu gurunya ini tuh. Itu yang kita perlu sikapi pada zaman saat ini di kurikulum merdeka. Apalagi sekarang pemerintah telah mencanangkan seolah-olah kita wajib untuk menjadi calon guru penggerak. Kenapa dikatakan wajib? Karena ada salah satu syarat. Jadikan suatu syarat. Sertifikatnya ada nilai plus. Entah itu plusnya ke depan apa. Saya tidak bisa mengutarakan hal yang seperti itu. Hanya tujuan pemerintah adalah meningkatkan kompetensi guru. Mungkin itu saja, barangkali saya tidak akan panjang lebar karena diseminasi ini juga perlu waktu dan perlu perhatian kita sebagai kolaborasi di mana calon guru penggerak dengan kita selaku pendukung dari sekolah itu. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudi karena telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Dan alhamdulillah semua sambutan yang disampaikan oleh Bapak Rudi semua bernilai positif, ya. Semua bernilai semangat, memacu semangat untuk kita semua, ya. Selanjutnya, sekarang kan sudah mendekati siang, ya, amat sangat siang. Maka untuk kegiatan ini mari kita awali dengan ice breakingnya dulu, untuk supaya menambah fokus kita. Di sini saya punya ice breaking, oke? Tolong ditebak berapa roti yang saya makan, oke? Cluenya, berapa roti yang saya makan? 6. Berapa? 6. Salah. Salah. Tidak ada salah. 4. Salah. 1. Ulangi nih, masih ada yang belum fokus. Fokusnya ke saya ya. Berapa roti yang saya makan? 4. Berapa roti? 4. Salah. Kosong. Salah. Enggak ada nasi. 4 kali punya. 1 roti. 1 roti yang saya makan. Mau diulangi? Ulangi. Berapa roti yang saya makan? 1. Berapa roti? 1. Salah. Kosong. Salah. Peragaan. Ayo, ada berapa roti? Enggak ada. Gak ada. Kita ulangi nih.
Berapa roti yang saya makan? Nggak ada. Salah. Ayo, berdiri tadi. Satu roti dua kunyahan. Satu roti dua kunyahan. Benar. Kamu dipinjam. Kita lihat clue-nya kan berapa roti? Tadi ibu-ibu hanya menjawab 4. 4 apa? 4 roti, 2 roti. Itu konsentrasi kita dari situ, ya Bapak Ibu. Coba kita ulangi ya. Di sini saya punya ice breaking lagi. Judulnya orang ketiga. Oke? Setan. Orang ketiga. Setan. Nih, orang pertamanya itu Neng Tia. Orang keduanya Bu Ika. Berarti orang ketiganya siapa? Ini. Salah. Ulangi. Kita ya orang ketiga, oke? Orang pertamanya Bu Emma, orang keduanya Bu Reni. Berarti orang ketiganya siapa? Kita. Salah. Orang ketiganya Pak Pardi. Bapak ini diam aja. Ayo dong, ngomong. Masih belum konsentrasi. Sekali lagi ya. Orang pertamanya Bu Yuni, orang keduanya Bu Hajimin, orang ketiganya siapa? Ini. Aku bisa Pak Budi, bisa Bu Emma. Sarudi. Pak Yosi Bu. Yang tidak disebutkan. Orang ketiganya itu Bu Alfi. Ayo, clue-nya dong. Kan tadi makan roti. Berarti orang ketiga siapa? Disebutkan orangnya siapa? Contoh nih. Orang pertamanya Bu Ika, orang keduanya Bu Alfi, orang ketiganya siapa? Ayo Mi. Bu Haji. Ayo. Bu Siang. Pak Rudi. Salah. Siang Era. Iya. Coba kita ulangi dari makan roti dulu ya. Berapa roti yang saya makan? Tidak ada. Satu. Satu roti. Dua Bisa punya. satu roti. Bu, saya bisa nggak jawab 2 roti? Bisa. Yang penting di bawah kata roti. Contoh, ini gajah, ya. Ini gajah. Kita misalkan, ini gajah. Yang ini jerapah. Kalau ini semut, oke? Ulangi. Ini gajah. Kalau ini, Apa? yang ini semut. Semut. Ini apa? Semut. King. Gajah. Gajah. Orang pertama. Oh, gitu. Iya. Ayo masih bingung. Kita ulangi. Ini gajah. Kalau ini jerapah. Kalau yang ini Semut. Balik lagi ke gajah. ini apa? Gajah. Gajah. Semut. Kalau ini Semut. Semut. Kok jadi lapar gini ya? nah ini nih ulangi. Ini gajah. Ya. Kalau ini Apa? yang ini Semut. ini apa? Eva tiga. Jadi semut. Gajah. Ini gajah. Ini gajah. Kalau ini jerapah. Yang ini oh iya. Coba ulangi deh, ulangi. Oh, oke, siap. Ini apa? Gajah. Yang ini. Jerapah. Kalau ini Semut. ini Jerapah. Gajah. gajah. Nanti bisa diminta ilmunya ke Pak Rudi ataupun Bu Emma ya yang sudah konsentrasi. Bu Emma gajah. Lanjut. Yang kedua ada yang ketiga kalau yang ini. Oh. Oke, terima kasih Bu Emma. Ya konsentrasi. Berarti yang butuh konsentrasi bukan hanya anak murid. Kita pun sebagai pendidik butuh konsentrasi. Yang- Di sini ada pembahasan ya di topik diseminasi ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut. Di sini saya akan membagikan satu kertas. Boleh ini bagikan kembali sang ini aja ya. Oh, ini. Bisa, boleh dibagikan. Itu nanti ya satu. Bu Alfi, untuk yang pertama yang sudah mendapatkan kertas, tolong ditulis pada kertas itu yang menurut Bapak Ibu penting dalam kehidupan Bapak Ibu. Boleh benda, barang atau apapun itu. Silakan
Boleh ditulis, cukup salah satu aja yang menurut Bapak Ibu penting atau sangat penting dalam kehidupan Bapak Ibu. Satu aja, enggak apa-apa. Tiga boleh, terserah Bunda ya. Pokoknya yang menurut Bapak Ibu penting ditulis. Yang menurut Bapak Ibu penting dalam kehidupan Bapak Ibu, boleh benda ataupun makhluk terserah. Pokoknya yang penting. Benar-benar. Tapi menurut Bapak apa? Benda. Jangan disebutkan ya, jangan disebutkan, dirahasiakan. Yang udah beres, tolong disimpan, dikepalkan di tangannya. Dilipat. Mau dilipat, pokoknya disimpan aja, dikepalkan di salah satu tangan Bapak Ibu. Siap. Tulis Sudah. yang menurut Bapak Ibu penting. Sudah. Kami kan di dalam Iya. pikiran. Bu Nining boleh duduknya di samping Bu Yuni. Tulis, sudah. Sekarang simpan dan kepalkan. Sudah. Cari pasangan Ayo, dua Cik. orang. Nulis Chan. Silakan. Saya sama Bu Emma. Bu Mia boleh dengan Bu Emma, Bu Reni boleh dengan Pak Pandit. Saling berhadapan aja. Ibu berhadapan. Saling berhadapan. Duduk juga nggak apa-apa. Iya. Iya. Instruksinya salah satu ya. Satu orang silakan boleh merayu, membujuk untuk membuka lengan temannya. Nah, yang ini nih. Siapa aja? Misal, Nepia membujuk Bu Emma. Tenang Bu. Gimana caranya tangan Bu Emma supaya terbuka? Boleh? Boleh mau dibujuk, mau dikasih uang, mau diancam, mau diapakan, itu rahasia Bapak Ibu, kira-kira boleh nggak dikomunikasikan ke rekannya itu? Kalian boleh dimulai. Saya mah nggak usah dibujuk kan tadi. Nggak usah dibujuk. Oke, terima kasih. Boleh? Aja aja ya. Masalahnya Bu Ika mau nggak memberikannya ke Bu Alfi? Tukeran nggak? Kalau tukar nggak apa-apa. Saya mau Siap ya? Udah mulai, silakan duduk. Duduk. Dari kegiatan tersebut, berarti semuanya udah dilihat, diberikan dengan sesuka hati. Ikhlas. Boleh coba Bu Ika. Bu Ika tadi pegang kertas siapa? Masih berarti Bu Ika. Bukan berarti ya? Enggak. Berarti ke Bu Via. Bu Alpit bisa ngerayu. Tadi apa? Dibacakan saja. Hal yang terpenting menurut Bu Emma dalam kehidupan Bu Emma. Ada 3 hal terpenting dalam kehidupan gue mah. Wah, curhat nih, mah curhat. Dari hati nih, mah curhat. Pertama agama, kedua keluarga, ketiga pendidikan. Terima kasih Bu Emma. Oh berarti ini yang benar-benar ya. Nah setelah kegiatan itu mengempalkan dan membujuk, saya mau tanya ya Bapak Ibu di sini, dalam kegiatan ini siapa yang memegang kontrol genggaman tangan tadi? Pasangan. Pasangan kan? Yang memegang kontrol kepalang tangan tadi sehingga mau diberikan atau tidak? Siapa? Saya. Pasangan kan Diri minta. kita sendiri. Ya kan? Diri kita sendiri. Suka rela memberi. Ya, ini diri kita sendiri yang memegang kendali atas kepalang tangan kita. Tadi buktinya beberapa Bapak Ibu siap dengan rela hati memberikan kepalanya kepada rekannya, tapi ada ibu guru yang memang tidak mau ya memberikan kepalang tangan tersebut. Berarti itu tidak bisa dipaksakan ya, karena kontrolnya ada pada diri sendiri. Ada korengan. Sesuai dengan kebutuhan. Mungkin tadi Bu Ika tidak ingin memberikan kepalanya itu karena ada alasan. Ya kan Bu Ika ya? Pasti ada alasannya apa. Rahasia aja Wika. Bu Ika jahat. Lanjut nih. Di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Ada beberapa. Yang pertama, sebuah ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Jadi ketika murid ikut dengan kita, apakah mereka nurut dengan kita? Enggak, belum tentu. Ketikanya tadi, ya, Bu Alfi ketika meminta kepada atau membujuk kepada Bu Ika, buktinya Bu Ika tetap tidak mau
memberikannya. Oke kan? Berarti itu hanya ilusi ya kan? Murid bukan kita, karena itu muridnya aja. Cirian, Walfi cirian. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kadang, ya, apa tuh? Penguatan positif itu ada yang berdampak negatif, ya. Contohnya karena mereka hanya ingin menghindari suatu hukuman, bukan dari diri dia sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi, karena nanti dampaknya terakhir. Kadang ada anak yang trauma kan. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak juga, karena semua tadi balik lagi ke posisi kontrol diri kita sendiri, mau memberikan atau tidak. Lanjut. Bagaimana seorang berubah daripada paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Kita itu beradanya di sini nih, stimulus respon. Ketika diberi stimulus baru respon. Namun di sini nih, kalau untuk stimulus respon ya, itu hanya berjangka pendek, hanya saat itu aja. Beda lagi dengan teori kontrol. Kalau teori kontrol itu menerapkan pada diri anak agar apa? Jangkanya lebih panjang. Itu perbedaannya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Lanjut nih. Dalam kehidupan kita ya, di sini ada tabel respon lawan teori kontrol atau pandangan tentang dunia. Kalau respon tentang dunia atau stimulus kontrol realistis atau kebutuhan kita itu sama katanya. Padahal kalau menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Namun faktanya secara teori kontrol semua orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Namun secara teori kontrol, ya kita berusaha memahami pandangan orang lain, tidak bisa memaksakan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal di teori kontrol semua perilaku pasti memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang hanya bisa mengontrol diri saya adalah saya sendiri, diri kita pribadi. Terus, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi tadi tidak bisa dipaksakan. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sebenarnya model berpikir itu semuanya pasti menang dan menang, tidak ada yang kalah. Lanjut. Untuk disiplin positif di sini. Kata disiplin itu berasal dari disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab dan hendak apa yang dilakukannya berhak berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Namun ya, saya lihat kata disiplin itu dalam kehidupan kita adalah suatu aturan. Padahal disiplin itu di sini arti katanya adalah belajar, bukan suatu aturan ya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Lanjut. Nih, nilai-nilai kebajikan. Kita sebagai seorang guru harus tahu nilai-nilai kebajikan yang ada pada institut atau organisasi. Kalau misalnya kita di sekolah adanya ini ya, profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu, di mana ada ketuhanan yang Maha Esa, terus berkebinekaan global, gotong royong dan lain sebagainya. Kalau untuk PYF itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan lain sebagainya. Kalau untuk keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar dengan aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik. Itu yang harus kita ketahui. Ya, nilai-nilai kebajikan kita dalam
kehidupan sehari-hari. Nih, motivasi perilaku manusia. Di sini ada pertanyaan. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita selama ini berperilaku? Bagaimana Bapak Ibu? Baik. Ada lagi? Sangat baik. Sangat baik. Ada lagi? Rese. Bagus. Mengapa kita melakukan sesuatu itu? Karena ada tujuannya. Ya. Hayang. Lanjut nih. Di sini ada motivasi perilaku manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya ada motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik di sini poinnya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Ya. Biasanya kalau ekstrinsik itu dari luar ya. Karena tekanan dari luar. Kalau intrinsik itu berarti dari dalam diri kita sendiri. Untuk menjadi manusia yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Lanjut. Nih, ada uang. Ada tabel yang kita bisa diskusikan. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Menurut Bapak Ibu, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Boleh Bu Arti, punten Menjelaskan. Nah, halo. Aduh ngomong. Kalau menurut saya konsekuensi karena sudah aturan sekolah. Sekolah punya aturan harus pakai sekolah dan punya aturan memang kalau nggak pakai sepatu warna hitam tentunya. Kalau gurunya boleh. Ada sanksi yang harus diterima. Berarti udah konsekuensi kalau menurut saya. Oke. Boleh kasih Kalau menurut Bu Nining gimana? Kalau menurut Bu Nini, Bu Nini. apakah itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Coba nukumaha. Soalnya supaya kita tahu ya. Ayo. Iya. Menurut saya itu hukuman karena dia tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah ini. Jadi ya begitu. Terima kasih Bu Nini. Bu Nini, kasih aplausnya untuk Bu Nini. Punya dua pendapat ya. Di sini ada yang menjawab apakah itu hukuman atau konsekuensi. Ada dua pendapat, ada hukuman, ada konsekuensi. Nanti kita lihat ya. Yang selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket. Konsekuensi. Oke, kita lihat lagi. Nih, kita jadi tahu mana itu hukuman, mana itu konsekuensi, dan mana itu restitusi. Lihat nih, hukuman itu biasanya secara tiba-tiba tanpa ada aturan yang tertulis, ya kan? Yang kedua, murid biasanya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba tidak ada MOU ya antara guru dan murid, dan bersifat satu arah. Dan yang ini berupa hukuman fisik atau psikis, itu adalah hukuman. Yang kedua, konsekuensi, terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Selanjutnya, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya kolaboratif, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, tapi didampingi oleh kita. Berarti pertanyaan tadi yang siswa
apa tadi jalannya lapangan ya? Sepatu hitam masuknya ke hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena udah ada aturannya. Terima kasih Pak Koda. Kasih tepuk tangan untuk Pak Koda. Ya, itu masuk ke konsekuensi ya. Bu Nining kan bagian kesiswaan, seharusnya tahu. Ya, itu masuknya ke konsekuensi karena sudah ada aturannya. Contoh dari aja biar rame. misal anak terlambat, ya kita suruh lari di tengah lapangan. Itu fisik, berarti masuknya ke hukuman. Tapi kalau misalnya nggak lain cerita, ada anak pelajaran PJOK yang terlambat sama guru PJOK suruh lari, konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Karena berada pada pembelajaran olahraga. Begitu ya Bapak Ibu untuk membedakan konsekuensi dan hukuman. Saya masuk ke hukum bukan Berarti konsekuensi. kalau dinyuruh lari itu nggak apa-apa nih. Hukuman Tapi saya. harus pasti pelajarannya ya. Tapi dengan catatan larinya tidak boleh habis 5 kilo. Bunda, Iya. saya tadi jawab. Sekilonya 20.000. Yang tidak pakai masker. Lanjut nih, ada cerita pemantik. Tolong diperhatikan. Di sini ada dua murid. Yang bernama Hasan dan Radit saling melempar makanan pada saat jam makan siang. Radit ketika akan melempar, si Hasan ya dengan kulit pisang tiba-tiba mengenai Pak Yono. Tadinya mau melempar temannya, tapi yang kena malah Pak Yono, salah sasaran. Pak Yono pun marah besar dan meminta Hasan dan Radit untuk lari keliling lapangan. Hukuman. Pertanyaannya, kita dari dulu ya, bukan hukuman dan konsekuensi lagi. Dari cerita di atas, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Pak Yono? Marah. Ada lagi? Pak Ono. Tidak Sebab bisa akibat. Sebab dan akibat. Ayo, posisi kontrol. Tidak bisa menahan emosi. Tidak bisa menahan emosi, Ayo Bunda. makanya jadi anak diminta gitu Ya. untuk lari keliling lapangan. Nah, di sini kita akan belajar posisi kontrol guru itu ada apa aja sih? Buahnya. Banyak kata Bu Nining juga. Ada berapa Bu Nining? Ayo lu. Ada berapa? Satu. Satu. Kontrol emosi. Emosi. Kedua. Uji kesabaran. Uji kesabaran. Ketiga. Ini dong. Kontrol Bantuan. keuangan. Nah, kita lihat ya. Posisi kontrol guru itu sebenarnya ada apa aja? Ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, tempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Pertanyaan saya pada ibu bapak guru, posisi kontrol apa yang sudah bapak ibu guru lakukan selama ini? Penghukum. Penghukum dari Mandin. Lanjut. Sabaran. Sabar. Sebelah mana, Mak? Teman. Bu Nining apa? Teman ada di sebelah mana, Bu Nining? Ini memantau doang, ada legen, Pak. Bunda Reni ada di posisi mana, Bun? Teman. Teman. Pak Rudi? Manajer. Membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Siswa. Pak Yogi? Membuat rasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Bu Hajimin? Teman. Pembuat merasa bersalah. Ini adalah Teman main. posisi kontrol ya. Yang pertama untuk penghukum. Penghukum itu biasanya secara fisik, baik verbal maupun Pandi ada ini ya, verbal, oke. Pembuat merasa bersalah biasanya dengan kata memojokkan. Parudi ada Parudi. Teman ini sebenarnya bagus, namun nanti efeknya itu ya murid tidak bisa mengontrol antara murid dengan pendidik atau dengan guru. Selanjutnya pemantau ini hanya memantau saja ya. Sedangkan untuk manajer alangkah lebih baiknya posisi kita itu ada di posisi manajer ya. Bagaimana kita mencari solusi dari masalah peserta
diri kita. Manajer Bu Nini. Yang ada di manajer ya. Jadi nanti yang ada di posisi merasa bersalah, semoga di kemudian hari bisa ada di posisi manajer. Karena apa? Karena saya pun jujur, saya pribadi, saya itu ada jadi penghukum, bahkan semuanya ya sampai sini nih, sampai pemantau. Manajer itu belum ada, namun sedang dipelajari bagaimana caranya mengurangi sedikit demi sedikit, karena efeknya itu nanti jangka panjang. Ketika kita menjadi penghukum, anak kita tidak terima. Yang dikhawatirkan adalah anak menjadi trauma, ya, itu depresi, itu yang ditakutkan. Niat kita tadinya menghukum baik, namun yang diterima oleh anak lain lagi. Jadi tolong nanti diposisikan, kita pelajari bagaimana caranya menjadi posisi kontrol kita itu ada di manajer. Jadi selama ini kebanyakan menghukum, memojokkan. Selanjutnya nih, ada contohnya. Contohnya nih, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, Nih, kalau menghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu hukumannya secara apa? Fisik, kan penghukum ya. Kalau misalnya membuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi itu merasa bersalah nanti. Bagaimana caranya si anak merasa bersalah aja? aku banget. Oh. Lanjut nih, kalau teman biasanya gini, ada proses yang membujuk ya. Nada kita agak turun, ayolah. Atau ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Itu berarti secara teman ya? Belum pernah. Ngalunjak budak no. Tuh nanti katanya ngalunjak budak nah. Bener, Mom. Ya, iya. Memang nanti jangkanya itu efeknya seperti itu, lambat laun ya akan seperti itu. Kalau pemantau, nih kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi tetap diingatkan ya konsekuensinya. Lanjut. Ngintip, datang bintitan. Untuk posisi manajer, perkataannya yang dilontarkan dari guru itu kepada anak adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi bagaimana supaya si anaknya itu sadar kesalahannya apa? Tapi dari intrinsik, dari dalam diri mereka sendiri. Jadi jangan dijudge oleh kita ya. Lanjut, apakah bagaimana kira-kira memperbaiki kesalahanmu? Itu berarti kita membantu atau menuntut anak untuk mencari solusi. Benar kata Bika? Untuk mencari solusi. Kadang-kadang, mudah-mudahan nanti kita bisa ya. Nih, ada lagi. Topik selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Lumayan panjang cerita pemantiknya ya. Di sini, kalau misalnya saya rangkum cerita ini, ada yang namanya Ibu Dani, Bu Guru ya, Bu Dani, dan ada yang namanya Fajar. Bu Dani ini ngajar pelajaran bahasa Inggris. Si Fajar ini, Untung nggak Bu Reni. Bu Dani ya, Fajar ketika belajar hanya tidur-tiduran. Gila. Si Black. Si Albiansa ya tamu. Biasa. Nah, ketika Bu Dani melihat Fajar, Bu Dani meminta Fajar, coba maju ke depan kamu, kerjakan soal sekian. Respon Fajar di sini hanya diam, tidak tahu Bu. Responnya seperti itu. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh Fajar? Being genjelina. Model pembelajaran yang seperti apa? Ayo lo, jelaskan. Bisa pakai metode pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif, inovatif, menyenangkan. Hore. Kasih tepuk tangan yang untuk Ibu Pia. Selain daripada itu, kira-kira kebutuhan Fajar apa lagi sih? Ini Media pembelajaran. Media pembelajaran. Boleh Bunda? Ayo lo.
Bunda bahasa Inggris pasti memahami. Sepertinya gurunya terlalu biasa saja dalam mengajar, jadi dibutuhkan media pembelajaran sehingga anak tersebut lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pelajaran tersebut. Terima kasih Bunda. Kasih tepuk tangannya. Rata-rata di sini adalah media pembelajaran yang digunakan oleh guru sehingga si pelajar menjadi jenuh, ya kan ya? Menjadi jenuh. Apakah kita bisa menyiapkan Media. murid? Enggak. Refleksi. Murid yang Ya salah. kan? Refleksi. Sebul. Oke? Coba kita lihat nih. Kebutuhan dasar manusia dalam pendidikan CGP di modul 1 ya. Ini adalah materi favorit saya. Kalau menurut saya. Karena apa? Karena di sini itu membahas bukan hanya untuk peserta didik, tapi kepada diri kita sendiri, ya, sebagai pendidik, ya. Di sini menurut Dr. William Glasser, manusia itu memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup. Kita bertahan hidup butuhnya apa? Makan, minum, Rokok. bernapas, Jajan. jalan-jalan, Jajan es krim. keliling, Shopping. tempat tinggal, jangan lupa, dan biologis. Biologis yang gimana itu? Jajan es krim. Biologis nanti boleh dipelajari lagi ya. Itu kebutuhan manusia. Yang kedua, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contohnya di Jelasin Bu sini, Emma. rasa ingin dianggap berharga. Ya kan Bapak Ibu ingin Si Aceng ya. ingin dianggap berharga atau tidak? Iya. Ada setiap manusia. Yang kedua, kekuatan untuk mencapai sesuatu. Terus diakui atas prestasinya. Lanjut, didengarkan dan memiliki harga diri. Yang ketiga, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan. Contohnya di sini ada bermain dan tertawa. Kita butuh nggak? Kalau kita seorang dewasa kayak gitu ya, kalau anak-anak di sekolah, apalagi kita peralihan ya, anak SMP itu peralihan dari SD menuju SMP, mereka masih senang dengan bermain, ya kan? Masih butuh permainan. Jadi kita nanti bisa di sini membuat pembelajaran yang dipadu-padankan dengan permainan agar apa? Agar kebutuhan anak itu terpenuhi. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya ini adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Yang kedua, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain, berbaur ya. Dan yang terakhir, kebebasan. Anak-anak anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi. Jadi masa remaja ini masa-masanya mereka ingin mencoba. Jadi misal ketika ada satu anak yang kena masalah, kita tidak bisa langsung menjudge ya. Kita harus mencari tahu dulu kebutuhan apa sih sebenarnya yang dia cari. Ya kan? Mohon maaf, Bapak Ibu guru pun ketika ke sekolah pasti ada ya. Kebutuhan apa sih? Kan kadang ada butuh kesenangan katanya. Iya kan? Butuh kesenangan, jalan-jalan. Itu kan kebutuhan dan itu harus dipenuhi. Ini tidak bisa kalau misalnya salah satu tidak dipenuhi, pasti nanti ada perilaku-perilaku yang memang kita ingin mencari bagaimana cara melengkapi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Gitu. Begitupun dengan anak ya. Kadang ada anak yang maaf di sekolahnya kemarin, ketika saya akan melakukan restitusi, tiba-tiba kita tanya, kamu sekolah kemana? Baru ditanya seperti itu, dia langsung air mata berderai. Berarti dia sebenarnya hanya ingin ditanya, nih, diakui keberadaannya, gitu. Jadi kita tidak hanya fokus menjudge anak salah gitu ya. Pasti mereka memiliki alasan membuat kesalahannya itu. Maka posisi kontrol tadi yang kita gunakan sebagai manajer, kita mencari solusi untuk si anak. Dan pasti kerjasama dengan orang tua juga ya. Lanjut. Ada keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas? Enggak. Ada yang tahu? Keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan
keyakinan itu dibuat bersama-sama. Karena kalau keyakinan dibuat secara bersama-sama, Ibu Ika boleh. Kalau kebahagiaan dibuat kita berdua. Terima kasih Bu Ika dan Pak Kodar. Nih, katanya kalau misalnya keyakinan dibuat secara bersama-sama dan keyakinan itu harus lahir dari diri siswa. Tapi meyakinkan itu butuh proses loh Bu. Iya, makanya nanti ada aturan-aturannya. Nih, mari kita berefleksi. Peraturan itu menurut Bapak Ibu penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting banget. Yang kedua, apa peraturan? Supaya hidup terarah. Oke. Yang ketiga, apakah kita mentaati semua peraturan yang ada? Mentaati. Belum tentu. Berarti sebenarnya peraturan itu penting atau tidak? Mentaati. Ayo. Tadi ada pertanyaan. Peraturan penting atau tidak? Penting. Kita mentaati peraturan tidak? Tidak. Sebenarnya peraturan itu penting atau tidak? Penting. Tapi ketika dilanggar berarti mentaati. Apa kondisi? Oh hilang. Ya itu. Aturan itu seperti itu. Ya. Lanjut. Nih, peraturan dengan keyakinan perbedaannya. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, boleh nanti dikoreksi Bu Emma dan Pak Pati yang takut ada yang salah. Peraturan itu adalah tatanan, aturan, oke? Sedangkan keyakinan itu adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh, kepastian, ketentuan. Nih, definisi dari keduanya memiliki perbedaan dari penentu atau pembuatnya. Peraturan itu berasal dari luar individu, ya kan? Kadang murid tidak tahu, ya. Tiba-tiba ada peraturan aja, tapi tidak diajak kerjasama. Tiba-tiba ketika mereka pakai sepatu putih langsung dijudge aja. Itu peraturan. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan mereka diajak komunikasi dulu sebelum didealkan, ya, keyakinan itu. Terus contoh nih, Bapak Ibu menggunakan helm. Itu peraturan atau keyakinan? Rata-rata peraturan. Bapak Ibu di lampu merah harus berhenti, peraturan atau keyakinan? Peraturan. Berawal dari sebuah peraturan. Namun alangkah baiknya semua itu harus berawal dari keyakinan. Supaya apa? Supaya kita tidak tertekan. Kadang kan kita bawa SIM, bawa surat-surat motor. Yakin. Kalau misalnya ada polisi, Yakin tidak dibilang. yakin tidak ditilang. Selanjutnya nih, keyakinan mengacu dari dalam diri individu tersebut, kepercayaan yang sungguh-sungguh dipegang dan nilai-nilai yang diyakini. Keyakinan, kepercayaan. Keyakinan dibutuhkan sebagai penumbuh motivasi seorang lebih tergerak dan bersemangat karena adanya dari dalam diri dia sendiri, ya, bukan dari ancaman dan sebagainya. Yang ketiga, mereka perlu mendengar dan mendalami tentang suatu keyakinan, harus tahu. Ya. Lanjut. Dengan didasarinya paradigma ini, maka perlu bagi para pendidik untuk membuat suatu keyakinan kelas, alih-alih peraturan kelas. Jadi kita boleh ya, sedikit demi sedikit mulai dari keyakinan kelas dulu. Nanti muncul. Di sini ada contoh. Tadi memakai helm, peraturan mengembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa sih yang sedang dilatih? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tadi kalau misalnya memakai helm, nilai yang sedang dilatih apa? Keselamatan dan kesadaran. Lanjut nih. Peraturan harus bergilir atau antri. Tertib. Sabar, tertib. Nulah dihelakeun panari-panarikan. Oh, tertib runtut ya. Kita menghargai orang lain. Oke, lanjut. Pembutuhan keyakinan kelas ya. Yang pertama, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Jadi dari semua, oke? Dibuat dalam pernyataan positif, harus berbentuk positif semua. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan banyak, percuma banyak tapi tidak diingat dan tidak dipahami. Yang penting sedikit tapi mengena kasarnya. Semua warga sekolah
dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Gitu. Lanjut. Segitiga restitusi, apa sih itu segitiga restitusi yang tadi diutarakan oleh Bapak Rudi? Segitiga restitusi berarti ada seginya, ada dua. Orang ketiga. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan-tahapannya di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan tadi, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, di sini ada contoh. Nih. Untuk menstabilkan identitas, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan kita semena-mena langsung menjalankan ketika anak membuat kesalahan. Kita cari tahu dulu kenapa mereka membuat kesalahan tersebut. Oke? Contoh di sini, berbuat salah itu wajar. Tidak apa-apa kita menyebutkan kalimat-kalimat ini kepada anak-anak. Ya. Yang selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna ketika kita mengajak komunikasi dengan anak. Bapak Ibu juga pernah melakukannya. Jadi kalau bisa pengalaman Bapak Ibu dituangkan kepada anak. Ya. Jadi itu contoh realnya. Tapi pengalaman yang baik mungkin. Tapi pengalaman yang baik. Pengalaman yang baik. Semua pengalaman pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Ada yang bisa diambil, yang tidaknya. Bisa, yang buruk bisa diambil hikmahnya. Boleh, tidak apa-apa kita menceritakannya kepada anak agar apa? Agar anak tidak melakukan hal tersebut karena kita sudah mengalaminya ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi sepanjang tidur-tiduran karena dia kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi ketika belajar, kebebasannya tidak terpenuhi, ya kan? Selanjutnya, di sini ada menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita, bukan dari luar karena pengen dapat imbalan dan sebagainya ya. Contohnya, kita boleh mengingatkan kembali apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, boleh diingatkan kembali agar mereka paham. Oke? Lanjut. Terima kasih. Oke. Ini salam dari saya, salam guru penggerak, bergerak dan bergerak. Hanya saja ya, mohon maaf ya, saya dari calon guru penggerak. Di sini ada 3 slogan ya, bisa disebut tergerak. Kalau tergerak kan dalam diri. Alhamdulillah ya Bapak ya. Bergerak. Ini yang sedang dipelajari. Saya sedang pendidikan. Namun beban saya itu adanya di sini. Menggerakkan. Aku sudah tergerakkan kok. Menggerakkan. Jadi rasanya saya sebagai guru penggerak itu tidak ada apa-apanya. Ya, tidak bisa mengajak Bapak Ibu guru, tidak bisa walaupun saya memprovokatori Bapak Ibu guru, tadi kita sudah pelajari bahwasanya teori itu, ya teori kontrol itu hanya ada pada diri Bapak Ibu guru. Jadi saya minta kolaborasinya ketika kita melaksanakan tugas di sekolah. Oke, nanti kita gerakan semua. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf karena kekurangan itu berasal dari saya semua dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.